Yo, balik lagi bareng gue Doni Zola di TV sebelah. Sekarang gue sama Mas Akmal. Mas Akmal, apa kabar Mas Akmal? Baik. Wah, ini wong Jawa Timur, Jawa Agung. Tapi pemain bola juga ternyata ya Mas. Yoi. Pemain bola. Wah, seneng banget ya kalau kerja di tempat yang katakanlah sesuai hobinya ya. Sesuai passion dan hobi. Passion dan hobinya. Tapi dari Jakpro ya. Dari Jakpro bro. Ini yang punya project nih. Kita sekarang ada di ruang konferensi pers. Presscon-nya JIS ya. Jakarta International Stadium. Luar biasa nih gue bilang nih. Ini lebih bagus daripada bioskop 21 nih Mas. Cuma nggak ada yang jual popcorn aja nih di sini nih. Ini gue mau tanya-tanya nih Mas. Ini gue lu nggak apa-apa ya. Soalnya di Jakarta. Iya. Nih, Oke, Bang. Kita bicara si Jakarta International Stadium ini betul-betul megah banget. Tadi saya udah ngeliat semuanya, tribunnya semua segala macam. Banyak yang saya mau tanyain. Saya ini udah ke beberapa stadion. Oke. Ya, saya ya ibaratnya stadion-stadion besar lah. Palaran saya pernah waktu PON Kaltim di sana, terus juga Batakan di Balikpapan segala macam. Makanya saya mau comparison nih. Apa aja yang membedakan antara JIS dengan stadion-stadion yang baru beberapa tahun dibangun lah di Indonesia. Mulai dari jumlah kapasitas stadionnya deh. Ada berapa nih Mas? Kapasitas kita itu didesain 82.000. Lebih banyak daripada GBK sekarang dong? Lebih banyak dari GBK ya, sekarang. beda 2.000. Karena GBK sekarang tuh 80.000. Setelah ada pengurangan. 70-an malah ya. 70-an. Berarti, karena ada 3 layer ya? Kita ada 3 tier. Jadi sebenarnya standarnya. namanya tier ya? 3 tier. Jadi kita menyebutnya di sini itu ada 3 tier. Nah, itu kita desain 82.000 karena dari standar FIFA untuk menyelenggarakan Piala Dunia, baik pembukaan ataupun final, itu dipersyaratkan ada satu stadion yang kapasitasnya minimal 80.000. Oh, berarti dan itu di standar Indonesia FIFA belum ya? ada. Di Indonesia belum ada. Belum ada, berarti baru di JIS saja. Nah, begitu ada JIS ini, walaupun ini memang Jakarta pada khususnya untuk kebanggaan, tapi nanti secara nasional, ketika nasional ingin ada pegelaran Piala Dunia, itu kita bisa akomodir. Kita jadi tuan rumah tuh Piala Dunia Junior tuh. Betul. Yang pending dulu gitu. Siapa tahu final dan openingnya bisa di sini juga ya. Bisa jadi. Ya, luar biasa. Mas mau diangkat dulu nggak apa-apa kalau penting? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai kok kita. Ini kita aman. Ini. Oke, kita lanjut. Nah, terus tadi saya ngelihat ada giant screen 2. Yes. Itu LED Mas. Itu LED scoring board. Scoring board. Itu berarti kalau misalnya nanti kita nonton, muka kita bisa kelihatan di situ tuh? Bisa. Jadi itu jadi sistem kita itu semua terkoneksi di satu control room dia namanya. Oke. Jadi mulai LED perimeter yang ada di perimeter yang lapangan. Ya, yang buat iklan-iklan. Iklan-iklan. Scoring board. Sound system, pro sound. Lampu FOP. FOP tuh yang lampu yang nyorot gitu. Kalau misalnya tiba-tiba gelap terus tiba-tiba ada buat pemain apa gitu. Jadi penerangan itu semua terkoneksi di control room di lantai 5. Jadi di dalam scoring board itu pun nanti bisa menampilkan CCTV yang kita siapkan khusus. Jadi semisal ada penonton yang melongo kalau melihat pertandingan, ada pasangan yang ciuman, itu nanti bisa langsung kita tampilkan di sana, termasuk untuk replaynya. Kayak candid ala-ala gitu ya. Iya, bisa gitu. Keren. Terus tadi saya lihat, saya kan di VIP Barat. VIP Barat itu kan yang utama ya, VIP yang utama ya, artinya itu yang first class-nya lah, presiden di sana lah ya gitu. Seberangnya itu ada kaca-kaca di atas tuh Mas, itu VIP juga? Atau ruang apa tuh, kayak ruang makan kah atau apa? Ini konsepnya JIS itu dia memang mengakomodir kebutuhan VVIP, presiden dan lain VIP, VIP dan juga untuk ketika nanti pengen ya, kalau ada event ataupun pertandingan, perusahaan-perusahaan ataupun perorangan, kolega-koleganya, sponsor-sponsornya, ada tempat yang oke lah ya. Dia pengen secara eksklusif nonton, jadi dia tribunnya memang terpisah. Kita menyebutnya corporate box. Corporate box. Jadi di dalam corporate box itu dia ada lounge-nya sendiri. Jadi bukan cuma tribun, dia ada lounge yang ada kacanya. Iya, tadi saya lihat di sana. Nah, di situ dia bisa mendapatkan view yang maksimal, private juga dalam menonton. Jadi lebih memang memberikan apa ya, fasilitas tersendiri lah untuk itu. Dan itu tersedia di sisi barat dan di sisi timur. Sisi barat dan sisi timur ya. Di lantai 5 dan 6 dia mirror. Berarti yang di atasnya VIP tadi ada lagi ya?
Ada lagi. Oh, saya nggak lihat sih. Itu masih ada lagi. Masih ada lagi. Jadi kalau kita ngelihat ke sisi timur itu ada kaca-kaca. Betul, Nah, betul. itu di sisi Seberangnya barat juga ada sama. Ada juga sama itu persis. untuk kolega-kolega, Untuk kolega-kolega. para sponsor-sponsor yang memang ini ya. Nah, masuk ke area lapangan. Rumputnya. Ini rumputnya udah pasti standar FIFA. Itu campuran, hibrid atau rumput asli? Itu kita hybrid. Jadi hybrid itu kita ngomongnya sebuah konsep memang. Dia itu hybrid itu sebuah konsep supaya pemain itu bisa merasakan seperti main di rumput natural. Yes. Tapi secara durability, secara performance dia bisa lebih panjang daya tahan daripada rumputnya. natural. Betul. Karena kan kalau rumput natural kelamaan diinjak-injak juga, apalagi kalau misalnya satu hari dua pertandingan, wah itu kan capek Lumayan, rumputnya. iya, stres lah dia. Betul. Nah, rumput dia- bisa stres, Bos. Dia rumput bukan bisa cuma stres. kita doang yang stres. Jadi kalau di pressure terus dia kan Betul, stres nih betul, rumput. Nah, betul. itu kita menggunakan konsep hybrid. 5% itu Sintetis. Oh, 5% sintetis. 5% sintetis, 95%-nya natural. Nah, jadi dari situ memang rasanya itu seperti main di natural. Tapi di lapangan latihan juga hybrid kan? Hybrid Nah, sama. saya udah ngerasain sama sih emang. persis. Betul. Karena konsepnya supaya nanti kita pertama kali kebetulan hybrid itu di Indonesia. Iya. Jadi konsepnya memang standarnya itu kita menyediakan satu stadion Yep. dan juga ada lapangan latihan. Iya. Kita samakan rumputnya Kualitas supaya rumput, ya, nanti adaptasinya. Iya, adaptasi pemain. Yes. Karena ini baru pertama kali juga Betul. rumput hybrid. Jadi ketika nanti ada tim Indonesia maupun luar negeri Iya. tanpa Tanpa harus ke lapangan inti. tanpa harus ke lapangan ya, inti dia bisa udah latihan di lapangan dulu yang dengan latihan. rasa yang sama. Betul. Itu lapangan latihan 1 tuh paling itu tuh favorit tuh karena backgroundnya udah jis langsung tuh, paling iya, bagus. untuk foto-foto segala macam. Nah, kita udah ke rumput. Tadi saya lihat nih ya, ada logo difabel. Ini kayak stadion ramah difabel nih. Ada berapa kapasitas untuk teman-teman kita yang difabel? Difabel itu Di kita posisinya di mana aja tuh? Di belakang gawang saya lihat ada. ada. Jadi kita menyediakannya itu di tier ujung atas tier 1. Oke. Dia sama levelnya kayak Concourse kita. Ya, oke. Nah, memang kita sediakan konsep itu termasuk dari parkirnya dia. Oke. Kalau difabel dia Iya. menggunakan kendaraan pribadi, mulai dari parkir khusus difabel sampai ke lift untuk difabel itu ada. Berarti ramah untuk difabel nih stadion Sehingga nih. dia memang langsung bisa menuju ke tribun yang khusus untuk mereka. Betul. Itu kapasitas bisa berapa? Kapasitas itu kurang lebih di sekelilingnya hampir 40. Oh, lumayan ya. Karena saya kalau nonton pertandingan Ajax Amsterdam tuh di stadion Johan Cruyff tuh banyak tuh yang teman-teman yang difabel tuh nonton di belakang gawang persis. Nah, itu kan berarti kan tanpa jogging track ya, tanpa atletik, tanpa tempat untuk berlari itu. Nah, kita bicara jarak antara gawang dengan tribun nih. Kita tahu di Indonesia kan supporternya agak unik ya gitu. Itu kira-kira Mas, apa preventifnya tuh? Kalau misalnya ada pertandingan kayak gitu, apakah pengawasannya atau kayak gimana? Atau dialirin listrik tuh? Waduh, bahaya dong. Agak ngeri ya? Iya. Agak ngeri. Itu gimana? Itu secara desain, balik lagi secara konsep desain kita memang kita kan menggunakan standar FIFA. Yep. Jadi memang nggak ada lintasan atletik dan jaraknya antara lapangan dengan penonton itu kurang lebih hanya 8 meter. 8 meter. Hanya Berarti 8 teriak meter. bisa kedengeran ya? Bisa kedengeran. Dan itu memang tidak ada proteksi sampai jaring yang Iya, jaring tinggi. itu nggak ada. Sehingga kalau pemain pun dia nendang, bola bisa kena, juga iya, langsung betul, kena. karena 8 meter tuh nggak terlalu jauh gitu. Nah, dan antisipasinya untuk penonton yang masuk ke dalam stadion itu secara desain ya, kita ngomongnya ini secara desain dulu, itu kita menyiapkan barrier-barrier. Oke. Jadi barrier ini bisa kita kategorikan tekuk dan kita pasang gitu. Oh, Jadi nanti portable. Knockdown. Jadi dia nanti di sekelilingnya, kalau nanti lihat di stadion, di sekeliling lapangan itu setelah official zone, itu nanti tier kita itu lumayan tinggi dia. Nah, di situ itu posisi untuk si barriernya ini. Jadi posisi barrier kalau nggak ada pertandingan seperti ini, nanti begitu pertandingan dia kita horizontalkan. naikin. Di sini nanti ada kawat-kawat. Oh.
Jadi penonton minimal menahan ya. Menahan. Jadi minimal kalau dia masuk memang bukan kawat yang berduri, tapi kawat biasa, sehingga kalau waktu dia masuk pun ada effort ya, ada effort terjebak di situ. Iya, dan minimal waktunya mereka untuk masuk ke lapangan bisa ketahan. Karena pasti ada security-nya dong. Iya, pasti. Ada security-nya yang nonton ke penonton ya, bukan security yang nonton pertandingan. Karena di Indonesia banyaknya tuh security-nya nonton ke pertandingan, Mas. Nah, ini yang bagian lapangan ya, ground. Tadi udah masalah rumput, bench pemainnya. Tuh tadi tuh box gitu kan. Itu saya nggak kelihatan soalnya saya dari sisi barat soalnya. Itu didatengin dari negara mana tuh, Mas? Apa lokalan kah atau bench itu semua kita dari AFN. Dia memang standarnya AFN apa FIFA. tuh? AFN itu salah satu penyedia yang memang dia berlisensi FIFA. Jadi termasuk ukuran gawang itu pun kita dari AFN. Dari AFN ya. Gawang sampai dengan si vendor FIFA nih guys, vendor FIFA. Itu kita menggunakan standar FIFA. Oke. Dan itu dari Malaysia. Oh, dari Malaysia ya. Dari Malaysia. Kursinya kayak gimana, Mas? Kayak gitu? Kayak apa? Kayak ini apa? Yang ini boleh nyebut brand nggak? Kayak inilah. Kayak apa namanya? Boleh. Yang itu kursi kan, game gitu, kursi gaming. Kayak kursi gaming. Berarti nggak pegel lah ya. Tahu lah brandnya apa, kursi gaming. Oke. Berarti kursinya emang kursi mahal semua ya. Iya. Wah, keren banget nih. Nah, ini tadi yang udah di dalam. Nah, sekarang yang di sisi dalam-dalamnya nih, kayak tadi kan presscon seperti ini. Terus tadi kita lewat media center, aksesnya bagus media room. Ya, media room. Jadi dia nggak perlu, katakanlah kalau dia lagi ngomong nggak perlu lewat depan kita nih, gitu kan. Dia lewat sana. Nah, terus ini kan pintu ini kan untuk yang si pelatih atau officialnya atau panitianya segala macam. Nah, terkait dengan fasilitas yang ada di dalam. Di dalam itu tadi saya dengar ada jacuzzi tuh. Iya. Saya belum pernah ada stadion pakai jacuzzi. Jacuzzi itu di ruangan apa aja, Mas, disediain? Jacuzzi itu kita sediakan di locker home 1 dan locker away 1. Oh, home dan away. Home dan away. Okay. Jadi sebenarnya untuk fasilitas locker room home dan away itu sama, sama persis. Cuma secara konsep desain yang kita bedakan. Jadi untuk menambah ambience, untuk membangkitkan semangatnya pemain away, itu kan pasti ada treatment khusus tuh. Betul. Jadi jangan yang away dikasihnya cuma bak mandi. Nah, jadi sama-sama sebenarnya fasilitas kita berikan sama. Yang membedakan hanya ambience-nya yang ada di dalam locker itu. Tapi tadi ada itu juga tuh, ada tempat buat warming up ya, rumput sintetis. Ya, artinya buat tambah-tambahan buat stretching lah segala macam, lumayan. Sebelum masuk ke lapangan. Nah, ini kan satu lantai ini berarti ada home away. Itu kalau misalnya ya ada 2 pertandingan satu hari, itu kan harus ada locker room lain kan untuk yang home away selanjutnya gitu. Itu ada juga ruangan. Ada juga. Jadi di JIS itu kita ada 1 locker home sama 3 locker away. Oh, 3 locker. Gitu. Oke, berarti yang home ini memang khusus yang punya, misalnya Indonesia main, Persija main. Pokoknya mereka yang memang menggunakan stadion ini sebagai home mereka. Home mereka. Gitu. Jadi ketika nanti ada pertandingan selanjutnya kan pasti bukan home-nya nih. Betul. Nah, itu kita siapkan 2 locker yang beda ambience aja, guys. Beda ya, iyalah yang punya yang home sama yang nggak home beda lah. Tuan rumah sama tamu beda dong. Nggak mungkin kan tamu tidurnya di kamar tidur kita kan utama kan. Iya. Seperti itu. Nah, berarti itu. Nah, terus Mas, apalagi nih? Oh, tadi lupa tuh, atap buka tutup. Atap buka tutup berapa menit dari hujan sampai ketutup? Dia itu durasinya kalau kita simulasikan kurang lebih di 30 menit. 30 menit. 30 menit dia udah bisa ketutup. Oke. Nah, itu di JIS ini dia atap buka tutupnya itu seluas lapangan bolanya. Oh. Nah, makanya kenapa kita pakai namanya membran ATFE. Membran ATF itu apa? Itu salah satu material yang kita gunakan sebagai atap di JIS. Karena rumput kita itu masih ada unsur naturalnya. Ya, dia betul. masih butuh cahaya sinar matahari. Jadi walaupun ini nanti ketutup, sinar matahari masih bisa masuk ke dalam untuk pertumbuhan rumputnya. Pertumbuhan rumput ya. Gitu. Benar. Fotosintesis, guys. Yes. Jadi walaupun ketutup, sinar matahari nggak bakal kehalang. Itu 30 menit berarti tetap ada air masuk ya?
Artinya kan misalnya hujan nih, gitu kan, 30 menit berarti tetap ada air masuk dan itu nggak ada masalah ya. Ada air masuk karena drainasenya bagus lah ya. Karena kita desain, ya betul sepakat. Karena kita mendesain lapangan itu dari nol. Jadi bukan kayak lapangan yang udah jadi, tapi kita renovasi. Tapi kita mulai dari pondasinya itu kita beton semua, ada lapisan tanah supaya membal bolanya itu kayak kita main di lapangan. Pantulannya. Drainasenya kita buat sedemikian rupa sampai pompa-pompa kita siapkan. Susah nggak sih? Ini kan utara nih, dekat laut. Kita kan tahu air laut itu bisa membuat korosi. Lalu juga kita tahu area utara itu banyak yang kayak rawa-rawa. Kan beda tuh sama anak-anak Jaksel ya kan gitu. Nah itu gimana tuh Mas Akmal? Apa kesulitannya? Beda nggak sih antara kontur tanah di utara dan di selatan? Tentu beda kontur tanah utara dan selatan. Jadi kita itu kedalaman airnya tuh dangkal. Oke. Sehingga kita memang nggak pakai basement di JIS ini. Iya. Kalau nggak pakai basement banjir ya? Wah, bisa jadi. Bisa jadi. Kalau air. Iya, jadi kolam air. Makanya kita secara konsep kita naikkan dia levelnya. Berapa meter naikin? Kita naikkan dari kondisi tanah existing dulu itu kurang lebih 1,2 meter. 1,2 meter? 1,2 meter. Okay. Makanya kalau dari jalan kita kan posisi pintu masuknya dia ada agak naik ya. Rasanya agak naik. Itu tuh ya? Itu memang kita desain seperti itu untuk mengantisipasi baik dari rob maupun banjir. Artinya terhadap rob maupun banjir. Utara ya. Di situ sudah tiba-tiba naik air pasang segala macam. Karena nggak mungkin cuma musim hujan aja. Betul. Kita kalau di utara sudah mengantisipasi sampai rob. Betul. Itu arsiteknya siapa sih Mas? Dari negara mana? Dari Indonesia kah? Untuk yang kita jadikan counterpart itu Buro Hapol dari Inggris. Dia yang mendesain Tottenham Arena. Oke. Berarti satu ya, satu desainer sama Tottenham Arena ya. Dan yang menerjemahkan. Jadi kita sebenarnya itu tetap ada orang Indonesia memasukkan unsur Indonesianya itu dari PDW. Jadi termasuk ini ya, plafon kita ini. Iya nih, beda nih. Ini sistem akustik. Tapi kita mengambil polanya itu dari Gigi Balang salah satunya. Gigi Balang. Kalau lihat di ini, pagar-pagarnya di pagar-pagarnya halte busway. Oh iya tahu. Nah, yang di jalan layangnya itu yang hijau-hijau. Nah, itu yang kita terjemahkan di sini. Oke. Itu khas dari Betawi. Oke. Berarti menyesuaikan di Jakarta dan gaya Betawinya juga oke ya. Wah, ini keren banget nih Mas. Nih selesainya kapan Mas? Target 100% secara konstruksi itu insya Allah di Maret 2022. Maret 2022 berarti kurang dari 1 bulan lagi ya? 1,5 bulan. 1,5 bulan lah ya, 1,5 bulan. Jadi sekarang memang proses untuk perapihan sama setting-setting. Oke, tinggal touch up aja sih sebetulnya. Tinggal touch up. Kalau segala macamnya sebenarnya udah hampir jadi. Mungkin event-event selanjutnya, event-event internasional bakalan digelar di sini kayaknya. Dan ini bisa konser musik juga ya? Bisa. Karena kemarin kan banyak artis-artis band-band yang cek sound di sini. Betul. Nah, itu makanya salah satunya kenapa kita pakai atap buka tutup. Ketika nanti ada event non bola, kalau bola misal hujan kan oke lah main bola. Iya, malah enak kalau main bola hujan-hujanan nggak apa-apa. Malah bahagia kan. Iya. Nah, tapi kalau untuk event nih, misal ada konser atau ada pameran, nah dia bisa ditutup. Oh, ada pameran juga, expo kayak gitu. Bisa jadi. Tapi rambutnya harus dirapiin. Nanti tergantung dari pengelolaan. Artinya kita dari sisi desain sudah menyiapkan ketika JIS itu nanti dijadikan arena indoor gitu. Pokoknya lu mau bikin apa kita udah siapin nih sebagai desainer nih. Gokil. Berarti Maret ini kita insya Allah 100% pengerjaannya segala macam selesai. Berarti kita mungkin mudah-mudahan abis Lebaran udah banyak event-event internasional yang bisa mudah-mudahan juga kasus juga turun nih. Iya. Karena kita juga nunggu banget nih supaya ini makanya kita ketatin juga di sini. Ini makanya juga saya luar biasa bisa dapat ketemu Mas Akmal nih. Nanti pesan saya satu juga buat teman-teman. Nah, JIS itu kan didesain untuk penonton itu ke JIS itu menggunakan transportasi massal. Jangan lupa itu. MRT udah ada ya? BRT yang ada sekarang busway kita sekarang udah aktif di Taman BMW. Nah, itu nantinya itu pakai transportasi massal. Nah,
Di situ kita ada kawasan TOD di Apa tuh TOD? di Taman BMB, Transit Oriented Development. Oke. 3 moda transportasi nanti akan ketemu di sana. Jadi nanti semua pengunjung, semua MRT, penonton kalau mau ke JIS usahakan pakai transportasi massal. Iyalah, udahlah. Sekarang udah enak kok, tinggal pakai apa flash atau kartu atau e-money segala macam. Wah ini informasi yang sangat luar biasa nih Mas. Tadi kita janjinya 5 menit sebetulnya. Saya sorry nih Mas. Soalnya sama-sama orang bola dan saya juga tahu sedikit-sedikit tentang apa yang ada di sebuah stadion. Mas Akmal, makasih banyak Mas. Siap. Mudah-mudahan saya bisa kesempatan kesini lagi dan bisa ketemu Mas Akmal lagi. Ya ini kita nanti mau sedikit muter-muter lagi dulu untuk ngelihat apa aja yang ada di sini. Yes. Mas Akmal sekali lagi makasih. Thank you. Sehat-sehat Mas Akmal. Sama-sama Bang. Ya mudah-mudahan selesai ini nanti ada proyek lagi yang baru lagi. Amin. Stadion, ya kan? Amin. Sehat-sehat Mas Akmal. Siap. See you. Makasih teman-teman TV sebelah. Kita akan ketemu lagi nanti dengan liputan yang lain tentunya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua, jaga prokes dan see you. Ciao.